ya. Sekarang tadi kita sudah klik publikasikan, maka akan dia masuk ke video dipublikasikan. Nah, kita bisa dapat link kita atau link videonya kita, ataupun mau di-share di Facebook, Twitter dan lain-lain terserah. Ataupun di sini link videonya. Oke, kita salin linknya, kita tutup. Nah, otomatis video kita masuk ke dalam channelnya. Ya, ini contohnya masuk ke dalam konten kita, video tutorial mengubah bla bla bla. Nah, bisa diatur lagi, misalnya ini nggak mau dipublik, bisa diklik, mau pribadi doang bisa. Oke, tidak ada ini pembatasannya tadi hak kita atau tidak apa-apa. Lanjut tanggal yang dipublikasikan. Nah, ini tanggal 27 September. Pendul 27 September. Itu penayangan, ini viewersnya dan komentatornya dan suka like-nya ada berapa gitu. Oke, nah ini video kita ada di konten channel ya. Nah, ini live. Nih, misalkan ini live streaming. Nah, bisa kita jadi tapi saya ada video khusus ya, video biasa, ada video live. Jadi ada dibagi dua. Terus ada postingan. Nah, ini buat para subscriber kita bikin postingan. Di YouTube juga bisa bikin postingan. Playlist tadi ya, playlist kita bikin playlist. Nah, ini tentang Photoshop. Ini untuk pribadi ada visibilitasnya untuk pribadi doang. Ya. Kita bisa atur. Nah, kalau untuk para kita subscriber berarti bisa tentang public. Oke. Podcast ya, tentang podcast, promosi masih beta. Ini berarti kita iklankan video kita untuk orang lain, atau biasanya ada kalau di YouTube ya, kita cek YouTube biasanya. Nah, ini iklan. Nah, ini itu fitur iklan ya. Nah, ini iklannya contohnya ya. Selanjutnya ini tentang konten. Oke, kita ke dashboard. Apa itu dashboard? Jadi dashboard itu analisa tentang video kita, apa itu performanya gimana dan lain sebagainya. Nah, misalkan dalam sebulan terakhir ada berapa subscriber, penayangan dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam dashboard. Selanjutnya analitik. Nah, ini analisa, misalkan video kita sama aja ya. Kalau dashboard itu lebih ke secara keseluruhan. Kalau analisis channel misalkan ini sama tentang viewersnya berapa, mau subscribernya ada penambahan terbaru apa, terus tentang konten. Ini tadi ringkasan, ini konten, penonton, riset, misalkan ini dari orang mana. Nah, misalnya ada dari orang Cina atau Arab atau Amerika yang nonton. Nah, jadi secara keseluruhan, nah, ada gendernya bisa diatur gitu. Kayak ini yang ditonton itu umurnya berapa, langsung waktu yang ditonton jam berapa, biasa subscriber atau penonton, viewer ya istilahnya, viewer itu tonton jam berapa. Nah, bisa dianalisis. Oke. Lanjutnya ada komentar, ini bagian pengomentar. Keren bla 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 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada subtitle, untuk mengasih subtitle ke dalam videonya. Lanjut hak cipta ya. Nah, ini hak cipta. Jadi misalkan ada video kita yang memiliki hak cipta ya, misalnya digugat sama orang lain, maksudnya sama pemilik musik, contohnya musiknya di dalam video kita apakah ada hak ciptanya, maka video tersebut akan dibatasi ataupun di blok atau ya istilahnya gimana ya. Jadi ada pelanggaran ya. Jadi ada fungsinya hak cipta ke sini ya. Permintaan penghapusan misalkan gitu. Oke, ada monetasi atau penghasilan. Nah, monetasi itu banyak ya, ada dari iklan feed, short ya, dan dari langganan. Biasanya ini untuk para subscriber ya, fan, terus ada super penggemar, ada shopping, biasanya ada yang pembelanjaan. Oke, alat dukungan kreator itu apa aja, dari copyright match tool, pelanggan dana peduli, misalnya dukungan email dan chat. Nah, cara supaya kita dapat monetasi di mana? Di sini. Kita penuhi syaratnya ya untuk daftar sebagai penghasilan. Syarat yang pertama itu ada 1000 subscriber. Jadi kita harus supaya dapat monetasi harus dapat 1000 subscriber. Yang kedua ada tontonan waktu ya, jam. Nah, minimal itu 4000
bukan minimal. Jadi syaratnya itu harus ada 4.000 waktu tonton ya. Tapi itu syarat kedua. Selanjutnya untuk short atau video pendek itu ada 10 juta tontonan. Nah itu. Oke, ini syarat-syarat keduanya, ada verifikasi 2 langkah ya, kita harus penuhi. Oke, nah itu untuk syarat supaya video kita bisa menghasilkan uang atau cuan ya istilahnya. Oke kan, selanjutnya ada penyesuaian. Nah ini biasa disesuaikan, apakah ini diedit lagi, misalnya thumbnail lah dan lain sebagainya, di branding. Nah ini kalau ini mah tata letak ya. Ini maksudnya gimana penyesuaian di channel, misalkan yang ada di channel itu kita apa aja. Oke, kita cek channel Anda, kita bisa diatur apakah video yang unggulnya mau di mana, misalkan yang ini. Oh ini udah masuk ya, yang kita upload sudah masuk ke dalam channel kita. Nah terus ada bagian unggulan, ini tentang video-video, apakah video singkat, ini tentang video short. Nah, bisa diatur, bisa dijadwal. Oke, lanjut ada cuplikan channel. Biasanya cuplikan channel sebelum subscribe, sebelum nge-subscribe itu ada. Oke, kita ngambil contoh yang SMK aja, SMK Islam Teknologi Alfat. Oke, ini. Nah, contohnya ini. Dan belum ada ya. Oke, jangan. Kita ngambil yang lain, misalkan tutorial Photoshop. Oke, kita lihat channelnya Mas Aji misalkan. Oke, nah ini yang tutorial tadi itu apa, cuplikan channel ya pengguna yang belum subscribe masuk ke sini, jadi ada tutorialnya gitu. Jadi ini ada video, ada short ya, populer. Apakah ini video yang populer sudah masuk ke dalam beranda ini, masuk ke dalam beranda. Ini berandanya di sini ya, tata letak penyesuaiannya diatur di sini. Terus ada branding. Nah ini untuk logonya atau fotonya, foto channel. Nah ini foto channel Mas Aji contohnya yang kayak gini, diatur di branding. Nah ukurannya itu harus minimal ini 99 atau 1:1 ya, maksimalnya itu 4 MB. Jadi jangan terlalu besar. Jadi kita bikin foto atau profil pada channel YouTube itu jangan melebihi dari 4 MB. Terus ukurannya itu minimal 98 kali 98 pixel. Oke, nah itu dari foto profil atau foto pada YouTube. Selanjutnya ada banner. Nah, untuk banner ukuran minimalnya itu 2048 kali 1152 pixel atau maksimalnya itu 6 MB. Nah, itu biasanya di mana ditampilkan di sini. Nah, ini contohnya. Ini banner pada YouTube. Bebas mau banner yang gimana, tapi jangan ngambil dari orang lain. Oke. Sewaktu akhir. Nah, ini biasanya kalau kita sudah nonton akhir ada suruh watermarknya ya, watermark di pojok kanan. Contohnya kita nonton yang di sini. Oke, kita tonton. Ya. Oke, nah ini pada branding itu. Ini pada branding kalau mau ganti foto pada channelnya, terus banner di sini ya. Oke, cukup segitu. Lanjutnya ada info dasar ya. Nah, info dasar apa, ini nama channelnya apa, bisa diganti di sini. Terus ada handle. Nah, ini nama handle-nya ya, nama YouTube-nya apa. Kalau sebelumnya itu bakal diacak ya. Huruf nama acak. Nah, kalau kita bisa diatur misalnya channel spesial 55970. Oke. Bebas ya. Nah, jadi nama channel Bapak itu bla 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 YouTube bla 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 Sunrise Official 590. Terus ada deskripsi. Nah, ini di deskripsi atau tentang channelnya apa, semoga ini kontak, email, Facebook dan lain sebagainya. Terus ada URL. Kita si konten ini bisa URL kemana? Alamat web dasar URL ID. Oke, nah ini nih Mas Aji contohnya ya. Nah, di sini. Nah, ini ikon kecil. Kalau Bapak gitu gimana di sini? Channel Bapak. Oke. Nah.
Gak ada ya, agak kelihatan gitu. Kembali coba Aji. Biasanya ada di sini channel-channel YouTube. Nah, tadi di sini tentang Instagram, TikTok. Nah, ini masuk ke sini ya. Deskripsi masuk ke dalam tentang. Nah, ini tadi di sini ya, di bawah. Terus ada info link, tambahan link boleh, info kontak, email aja. Jadi email sangat penting. Oke, segini cukup.